Ayolah Pak, bertindaklah seperti jenderal, seperti laki-laki. Iyalah, kalau begini kayak mama komplek nggak sih? Ngomongin orang di belakang anjir. Iya, udah gitu pakai kata-kata etik dasmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, mereka Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalau di konten gue ini kan sering kita bilang salam revolusi akhlak. Revolusi akhlak, akhlak itu penting ya. Alhamdulillah sih 2019 itu gue termasuk yang dukung Prabowo. Serius, gue dukung Prabowo. Tapi alhamdulillah dia kalah. Iya. Ternyata dari 2019 gue baru tahu nih ada begini ya. Memang pelajaran akhlak itu susah guys. Ya, jejak digital akhlak. Memang susah. Kalau orang nggak dilatih akhlak ya susah. Ada apa be? Ini sampai diangkat nih. Dulu tampang Boyolali Prabowo dilaporkan 7 November 2018. Sekarang endasmu etik Prabowo 2023. Selama Bapak ini mencalonkan diri, maka pemilu akan selalu gaduh. Iya ya. Emang ngomong apa dia? Dia ngomong apa dia? Ngomong apa? Kita lihat ya di sini ya. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton. Itu beritanya. Prabowo Subianto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang warga Boyolali Jumat. Ya. Nah, ini gara-gara apa ini? Ada Pelaporan terkait ucapan tampang Boyolali dalam pidato Prabowo beberapa waktu lalu. Ya, lihat ya gayanya dia. Ada, ya memang begitu gayanya. apa itu? Isi pidato Prabowo tersebut dilaporkan karena dinilai melecehkan warga Boyolali. Dia gayanya dia emang begitu guys. Dulu 2019 kayak tegas gimana ya, susah. Waldorf Astoria. Nama Meski bernada bercanda, menurut pelapor hal tersebut tak layak diucapkan. namanya saja kalian nggak bisa sebut. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Ada Sun Regis. Meskipun dilontarkan di depan para pendukung Prabowo. Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Astagfirullah. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul? Ya, jadi dari sini dia udah pernah ternyata ya dilaporkan. Dan ini kok mau diulang lagi? Ya mau diulang lagi. Ya memang susah kalau nggak belajar akhlak dari kecil, itu susah sayang. Ya orang kalau nggak belajar akhlak dari kecil susah. Sekarang itu nih di gelanggang bonyo tak berkutik, di belakang ngomongin apa coba namanya? Iya di mana? Di arena debat nggak ngomong. Di sini dia ngomong apa ini? Sampai gua geleng-geleng sih guys.
Ya susah emang. Susah kalau nggak ada akhlak nih, susah. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Nah, kayak emak-emak komplek lagi riba anjir. Serius. Kayak emak-emak komplek lagi riba tetangganya gitu. Terus yang lain ketawa gitu pendukungnya. Ya Allah, itu pendukungnya antara dua sih ya, karena duit atau karena apa ya? Etik. Enggak semua etik. Nah, enggak semua etik. Udah ngomongin di belakang, bukan di arena debat, kayak riba, emak-emak di komplek. Jenderal lo lupa, mungkin Pak Prabowo kasihkan joget ya Pak ya, kasihkan joget gemoy sehingga gayanya jadi kayak emak-emak komplek ngegibain di belakang gitu Pak. Udah gitu pakai kata-kata dasmu. Hello Pak Jenderal yang terhormat, yang masih menjabat Menteri Pertahanan, yang katanya nggak gila jabatan tapi Menteri Pertahanannya masih dipertahankan. Ayolah Pak, bertindaklah seperti jenderal, seperti laki-laki. Iyalah, kalau begini kayak mama komplek nggak sih? Ngomongin orang di belakang anjir. Iya. Udah gitu pakai kata-kata etik dasmu. Ya Allah. Dan yang hadir tepuk tangan. Udah nggak ada muruah, nggak ada marwah. Jenderal loh dia nih. Di sini dia begini, sekarang dia begini. Dan pendukungnya masih ada. Allahu Akbar. Tepuk tangan anjir. Astagfirullah, udahlah. Ya parah. Jenderal Gemoy nggak ada akhlak ya. Jenderal Gemoy hibah kayak mama komplek ya. Aduh, apa komentar netizen? Let's go to Twitter guys. Guys, ini yang di rezim hibrid ya. 7 November 2018 klarifikasi dan minta maaf. Iya, sempat minta maaf. Selama Bapak ini mencalonkan diri maka pemilu akan selalu gaduh. Nah, kalau minta maaf melas mukanya ya. Nah, tuh. Iya. Ada Pak. Lu dibela ulama tapi untunglah ya ulama. Ya udahlah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kali ini ulama nggak salah ya. Kita lihat di sini sekarang nih. Apa komentar netizen? Buset, 1000 komentar. Mungkin bisa belajar cara Rasulullah SAW menghindari sifat marah. Nah itu. Iya apa sih? Marahnya nggak laki banget gitu. Ngomongin di belakang kayak mama komplek. Menunjukkan dia yang sebenarnya tidak ada kemajuan lagi untuk berpikir. Hanya bisa ngenyek. Duh aki-aki istirahatlah. Kamu sudah tua, otakmu udah tak bisa berpikir dengan tenang. Kamu terlalu tua untuk jadi presiden. Kayak nonton orang pikun. Iya. Kalau gue sih kayak mama komplek ngegibain tetangganya anjir. Anjir, malu kita 2019 jagoin dia. Malu banget. Serius. Gue termasuk yang jagoin dia. Malu banget gue. Serius. Allah. Kasihan ya, dia tak belajar dari kegagalan yang kemarin. Di forum resmi hanya bisa joget-joget dan melet-melet. Kasihan. Iya. Susah. Jenderal Gemoy nggak ada akhlak, susah. Biasanya orang kalau mau mendekati ajal perilaku dan ucapannya selalu aneh-aneh, abaikan saja. Iya, kalau gue saran udah jangan debat lagi dah ya. Bawa jenderal. Apa yang bisa diharapkan dari karakter orang seperti ini untuk diamanahkan handle Indonesia yang SDA-nya melimpah tapi belum menyentuh titik keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Nggak tahu gue apa yang diharapin, nggak tahu itu pendukungnya apa yang diharapin pendukungnya kalau begini. Gerombolan kaum munafik dan pengecut, mereka haus kekuasaan, mereka bukan ingin memperbaiki NKRI, mereka sedang berupaya menggangkangi NKRI dengan cara berkuasa. Rakyat diam saja, siap-siap saja menderita. Sebentar lagi pandemi melanda. Pemilu jujur hanya mimpi di siang bolong belaka. Waduh. Ih, nyinyir gitu kayak ibu-ibu gibah. Makan ada yang sama kayak gue.
Dan ratusan orang-orang intelek ikut sorak-sorai kasihan. Iya. Itu yang sorak-sorai, gue rasa ya Allah hatinya gimana itu ya. Efek debat dibawa ke hati, coba pakai otak buat mencernanya, nggak akan baper berjilid-jilid. Iya, begitulah orang tua guys, kembali ke anak-anak. Kalau menurut ilmu Islam akan kembali ke anak-anak. Di depan masa dia kayak gitu ya bicaranya, dan gitu pendukungnya sorak-sorai lagi, ambiar, iya bubar, iya makin nggak jelas dah. Yang menderita sebenarnya siapa? Kalau diurai nyalon berapa kali tidak jadi, sampai sekarang juga belum tentu. Begitu kasihan sesungguhnya, tapi kualitas tidak sampai, kan repot, dipaksakan berat juga. Udah gitu gandengannya Gibran. Aduh. Pecundang, iya. Aduh, susah. Banci Galeng, iya enggak. Coba ngomong gitu waktu di arena debat gitu, ya kan, di arena debat itu masih laki banget. Lu jenderal Pak, jangan kayak emak-emak komplek. Makin tua makin nyinyir, iya, asli. Aduh, susah. Bagusnya di debat ketiga nanti dibombardir dengan kalimat-kalimat elegan yang menghujam. Pak Anies punya banyak bahan dan pasti mampu merangkai serangan dengan rapi biar makin tanggal topeng itu. Ya mudah-mudahan deh. Pas debat nunjukin gestur ngenyek terus melet itu bukan nggak respect, nggak sopan ya, biar gemoy aja kok. Aduh. Terus ini setelah beberapa hari debat masih ngomongin di forum internal gini, bukan baper ya, biar gemoy aja kok. Kan biar laku kontennya di kalangan Gen Z TikTok. Anjir. Allah, mirip banget kayak mama di partai sebelah, persis pletek jebret. Iya, mama kompleks gue ngeliatnya. Anjir, jenderal gibah. Masa gibah anjir? Di forum debat nggak ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Pakai kata endasmu etik. Aduh. Ungkapan Prabowo ini merujuk pada putusan MK terkait pelanggaran etik dalam perubahan undang-undang yang meloloskan Gibran jadi cawapres. Kalimat dasmu etik itu bukan ungkapan ngendas ke Anies. Ungkapan itu maknanya bahwa Prabowo tidak menghormati atau mungkin tidak mengakui putusan MK terkait adanya pelanggaran etik loh. Piejal, ngeri banget bro, kalau dia terpilih bisa etika udah mati semua, etika pejabat. Sekarang aja udah begitu. Jokowi ada di belakang dia ya. Ayo. Sekrup mulai longgar, hati-hati kepleset. Anies bantah menyerang Prabowo saat debat pertama. Ya wajar, namanya debat ya begitulah, saling menjatuhkan, saling berperang, saling argumen, isi kepala disampaikan lewat lisan, itu debat gitu. Capres paling tergoblok, buset, tergoblok nggak tuh? Jokowi yang dia dewa-dewakan saja dibilang tukang andong sama dia, percayalah karakter itu abadi. Sekarang masih perlu aja dia sama Jokowi. Iya. Udahlah guys, WKWK beradinya di kandang. Iya, terus astagfirullah. Gue yakin ini bukan bahas waktu debat capres pertama kemarin, soalnya pas debat gak ada yang manggil Mas Prabowo, baik paslon 1 ataupun 3 manggilnya Pak Prabowo. Pelan-pelan Pak, blunder ntar malah gagal lagi. Udah blunder kayak gue lihat begini. Gemoynya hoax fix. Gemoynya hoax. Video aslinya udah hilang. Di take down. Ndasmu kabe 2019 2024 ndasmu kabe. Ndasmu kabe. Jir. Bukan jir, dia pakai B. Jir. Ini beneran kayak gitu, WK. Iya, beneran kakak, beneran. Debat itu di panggung, bukan di markas sendiri. Kalau debat emosian, yang parah lagi supporternya ngamukan. Sabar, damai, santai aja. Iyalah. Udah ya guys, gitu aja ya. Intinya emang susah. Gue bisa bertanya, menurut kalian Jenderal Gemoy ini ada akhlak nggak? Kalau gue ngelihat akhlaknya, anjir, kalau di debat ngomong di rumah sendiri sambil gibah kayak mama komplek. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal lu Pak, lu ini jenderal Pak.
Jangan kayak mama komplek. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endorsan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endorsan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya, ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil, Ceng. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya, kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak, Ceng, coba punya lu gue habisin.